Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar jiwa manusia tuh yang 3 tahapan itu ya kan. Nafsu dengan hawa itu ya, hawa nafsu ya. Ruh dengan hawa nafsu ya. Kemudian kita belajar sekarang sifat-sifatnya. Ini sifat manusia nih ya. Jadi sifat manusia itu cuma 2 itu sifatnya. Sumbernya itu cuma 2 ya. Di surat Asy-Syams ya. Ayat 8 itu ya. Sudah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Kalau enggak takwa fujur ya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Cuma 2. Kalau enggak takwa fujur ya. Takwa itu tazkiyatun nufus ya. Tazkiyah kemarin itu ya, membersihkan jiwa. Orang yang membersihkan jiwa dia akan bertakwa. Adapun tadsiyah itu orang yang fujur, tadsiyah itu ya sebaliknya ya. Kebalikan dari tazkiyah itu tadsiyah namanya. Jadi jiwa menjadi kotor. Penyebabnya sifat-sifat itu. Kalau jiwanya kotor, maka sifat-sifatnya kotor ya. Jadi kalau dibilangin apa ya? Orang yang mempunyai jiwa yang bersih itu dia mempelajari, dia melatih gitu ya, melatih dan membina itu ya, agar dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama tuh kalau tanda-tanda tazkiyatun nufus itu orangnya bersyukur. Orangnya bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak bersyukur dia. Banyak syukur. Yang kedua, sifatnya sabar orang ini. Yang kedua, sabar. Tandanya tuh orang kayak gitu. Ya. Kalau syukur kebalikannya apa sih? Kufur. Iya kufur. Ya. Kalau sabar, tergesa-gesa. Buru-buru aja, maunya tergesa-gesa ya. Jadi kalau dia fujur, tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, kalau tazkiyatun nufus itu penyantun. Penyantun. Orang yang suka menyantuni, makanya ada santunan anak yatim. Suka memberi. Ya. Lawannya kikir, medit, pelit. Gitu. Ngasih nggak mau, minta melulu banyakan gitu ya. Jadi ini sifat, 2 sifat yang bertentangan antara kanan dengan kiri gitu ya, 2 sifat. Kalau yang sifatnya bersih itu
penyantun, kemudian penyayang, ya. Kalau kebalikannya penyayang itu, iya pemarah itu ya, marah bawaan, marah mulut, cembetut mulut, gitu ya. Gitu. Kemudian arif, bijaksana, ini sifat-sifat yang bersih, jiwanya bersih. Banyak bertobat, ya, istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam kesendirian ya. Kemudian lemah lembut, orangnya lemah lembut. Ini tanda-tanda orang yang tazkiyatun nufus. Yang paling utama adalah kejujuran. Maka berat orang mencari orang jujur itu berat, ya kan? Digoda sedikit aja nggak jujur dia, ya. Berat. Yang paling jadi sifat Nabi itu amanah tuh ya, jadi amanah. Cipul tuh. Amanah. Ya. Jadi ini sifat-sifat orang yang tazkiyatun nufus ya, bahwa di dalam Al-Quran sudah disebutkan Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha ya. Sebaliknya potensi fujur itu pada jiwa akan menjadikan manusia bersifat buruk ya, bersifat jahat ya. Gitu. Maka sifat itu suka tergesa-gesa, berkeluh kesah, nggak punya duit dikit aja udah ngeluh ya. Setiap sesuatu yang dianggap kurang berhasil dia ngeluh ya. Kemudian lalai, apalagi dalam ibadah. Tanda-tanda orang fujur itu lalai ya, lalai. Kalau ngaji aja nggak mau, udah nggak beres sudah ya, lalai. Dan melampaui batas, medit, kufur, ingkar. Ini yang paling ini fujur, banyak mendebat. Kalau nggak sesuai sama dia didebat orang, kamu dalilnya mana gitu kan, didebat aja orang itu. Ikutin aja sih katanya gitu. Ini bagaimana? Ya, orang punya jalan masing-masing ya sudah ya. Gitu. Kalau terhadap orang kafir aja kita bisa lakum dinukum waliyadin gitu kan, apalagi sesama Islam. Sudahlah na'amaluna walakum amalukum, selesai masalahnya. Nggak usah memaksakan diri orang ikut kita, nggak usah. Gitu, nggak usah. Ini enggak. Kenapa sih kamu memaksakan diri supaya ikut kita gitu? Emang kalau kita diikutin gitu hebat gitu? Nabi Sam'un aja nggak diikutin nggak marah-marah, ya kan? Tapi sifat manusia tetap marah kalau nggak mau mengikuti. Iya, dia sifat itu kan fujur namanya. Kan dua sifat itu. Sementara Allah menyatakan bahwa surga disediakan buat orang-orang bertakwa. Coba lihat ayatnya dulu. Kalau nggak bertakwa ya fujur ya. Di surat Ali Imran itu ya, di surat Ali Imran ayat 133 itu ya. Jadi kalau dia punya sifat cuma dua tuh, kalau nggak takwa fujur ya. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu bahwa Allah menyediakan surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Suruh buru-buru taubat gitu loh maksudnya, ya kan? Taubat saja kamu buru-buru. Ini kadang jadi taubat sih, kadang taubat, kadang kumat, jadi susah jadinya ya kan. Kalau udah taubat ya sudah gitu. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luasnya lebih seperti luasnya langit dan bumi. Ya. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan bagi yang fujur. Sifat-sifat yang bertakwa tadi itulah, ya kan? Lemah lembut, ya, penyantun, penyabar. Ini disediakan oleh Allah ya. Kenapa? Coba lihat ayat selanjutnya itu. Allah bahwa menyediakan buat orang-orang yang bertakwa itu surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad
dharra, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, waktu punya duit ataupun waktu bokeh, tetap aja dia berinfak. Kalau dia nggak mampu 100.000, dia berinfak 50.000. Dia nggak mampu 50.000, ya 20.000. Nggak mampu 10.000, nggak mampu lagi 2.000, nggak mampu lagi, nggak punya duit, senyum dia. Senyum, nggak cemberut. Iya kan, ketemu orang assalamualaikum gitu. Jadi orang yang itu dia, Allah mengilhamkan dua, ya, takwa dan fujur, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, dia nggak marah meskipun dia boleh marah, sekalipun dia marah itu boleh, tapi dia nggak bisa tahan. Ini orang-orang yang memang disediakan surganya. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau di masjid aja masih marah gitu, bagaimana kalau di luar masjid gitu, ya kan? Masjid rumah Allah dia marah-marah, ya. Terus kalau nggak diikutin marah-marah. Nabi Sampun aja nggak diikutin nggak marah-marah. Jadi kalau ada ustadz gitu nggak diikutin, mestinya gak usah marah. Berbeda pendapat itu biasa, gitu, ya. Kamu berbeda tauhid saja sama orang lain bisa gitu, ya kan? Bisa. Toleransi nggak tuh sama orang-orang kafir? Kok dia nggak bisa toleransi sesama muslim? Sama muslim marahnya nggak kira-kira. Kamu sesungguhnya muslim bukan sih gitu? Pertanyaannya. Sama si kafir toleransi, ya kan? Bahkan kalau dia punya acara keagamaan dijagain, gitu. Terus sama kita gitu yang ngaji gini, ngajinya dia tahu juga ngaji Quran itu, dia nggak punya toleransi, marah-marah gitu. Dalilnya nggak jelas katanya, Al-Quran melulu, hadis melulu, mana bisa betul? Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi gitu, ya. Dan orang yang menahan amarahnya gitu. Kemudian dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia memberi maaf saja dia nggak mampu gitu, nggak mampu nih dia memberi maaf, kira-kira dia mau nggak minta maaf? Hah? Nggak mungkin lah. Memberi maaf aja nggak mau, apalagi minta maaf. Ini orang-orang yang memang fujur. Tapi kalau orang beriman, orang-orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang salah aja dimaafkan. Apalagi dia nggak salah, cuma beda pendapat. Ngapain kamu marah-marah? Mau lebarannya Sabtu kayak mau lebaran Ahad, nggak ada urusan. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing. Nggak usah dipeributkan, nggak usah diperdebatkan, nggak usah. Yang Sabtu punya dalil, yang Ahad juga punya dalil, gitu. Nanti mempertanggungjawabannya kapan? Nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ya sudah, toleransi saja. Kalau ada orang besok sholat Id gitu hari Sabtu, ya sudah, kita jangan marah-marah kalau nggak ikut Id. Kalau kamu mau ikut Id boleh, gitu. Kalau ada yang Ahad nanti Lebaran, ya sudah, ada yang mulai Ahad, kan boleh-boleh saja, gitu. Toleransi. Masa sama si kafir bisa toleransi, sama orang beriman, sama-sama muslim nggak bisa toleransi? Ini perlu makan jamu yang banyak kali, minum jamu yang banyak. Minum jamu apa sih supaya akalnya gitu bagus? Jamu apa kalau hah? Propolis ya? Emang jamu itu propolis itu? Kamu pedagang propolis sih, ya kan? Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu. Jamunya jamu kesabaran. Iya, gitu ya. Sudah. Kan kata Allah juga, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu saja dan keluargamu. Gitu. Kalau orang lain dia nggak mau, ya sudah. Kalau ada orang pengen masuk neraka, jangan kau paksa masuk surga, jangan. Gitu nggak? Kan dia pengennya masuk neraka nih. Jangan kau paksa juga dia masuk surga. Tapi kalau ada orang pengen masuk surga, jangan kau halang-halangi juga. Pendapat itu boleh, nggak usah bertentangan. Dalilnya lu paling bener aja lu, gitu dalilnya.
Ya kan nuduh aja gitu. Kasih tahu lu sok paling dulu. Maka kan diajarkan, kata Allah dalam Al-Quran itu di surat 16 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka dengan hikmah, dengan belajar Quran, dengan perkataan yang baik, mau'izatil hasanah. Ya, kalau ada perdebatan gitu, ya sudah gitu, berdebat dengan yang baik gitu. Enggak usah pakai marah-marah, ngotot-ngotot. Dasar lu ya, ini apaan pakai gitu-gitu. Kalau kamu nggak mau ikut ya sudah, kita cuma bilang begitu, nggak ikut ya sudah, gitu. Toh kita nggak rugi-rugi juga gitu kan. Jadi nggak usah diperdebatkan gitu. Ini kan orang mau memperdebatkan sesuatu. Ada lagi orang gini nih nanya, Ustadz, Lebaran kapan gitu kan? Ada yang nanya gitu kan? Lebaran kapan? Kita tanya, kamu mau pergi haji apa? Kan ini Lebaran haji nih. Kamu pergi haji? Enggak. Terus kamu korban nggak? Enggak. Ini ada orang nanya, kurban enggak, pergi haji enggak, nanya Lebaran haji. Emang kamu pengen apa? Enggak, saya pengen daftar ini, minta apa, kupon daging doang katanya. Ini ada orang bagaimana itu ya? Yang 135-nya tuh. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, segera taubat. Ini orang-orang takwa. Jadi kalau punya salah nggak nungguin nanti Lebaran Idul Fitri minta maafnya, enggak, dia langsung minta maaf. Kalau dia punya salah pada saat itu juga dia taubat. Karena kita tahu kalau kita salah sama Allah dan salah sama orang, kita tahu, bukan nggak tahu. Maka selalu minta ampun ya, taubat. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ini yang takwa itu. Beda dengan yang fujur. Kalau fujur itu, waduh, udah al-ajalah, lalai, kufur, habis semua dihabisin, marah melulu. Jadi sifat itu terlihat. Ini orang bertakwa, ini orang fujur. Dua sifat itu yang bertentangan dalam diri manusia. Dan dua sifat ini tidak akan menyatu di dalam nafsunya manusia. Jiwanya manusia nggak bakal menyatu. Kalau dia takwa, kalau fujur. Kalau fujur, gampang. Kalau takwa pasti orang ini bertakwa. Nggak mungkin menyatu minyak dengan air di jiwa manusia itu. Jadi nanti kan yang dicabut juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nyawa akan merasakan maut. Maka jiwa itulah bertakwa atau dia fujur. Kalau dia bertakwa, dia selamat, disediakan surganya oleh Allah. Kalau fujur, dia celaka, disediakan oleh Allah nerakanya. Makanya orang nggak usah pusing, pikirkan diri sendiri, jangan mikirin orang lain. Orang lain ikut atau tidak bukan urusan kita. Itu urusan pemilik yang bisa membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikan hati. Tugas kita cuma nyampaikan saja. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Oh, saya nggak mau ikut, ya sudah, jangan marah-marah. Jadi kalau ada orang berbeda, bukan berarti dia salah. Dia punya dalil sendiri. Gitu. Entah itu dalilnya dari Quran atau bukan dari Quran, kita juga nggak tahu, nggak perlu dilacak, nggak perlu. Gitu ya. Jadi kita harus husnudzon saja sama orang, berbaik sangka. Oh, jangan-jangan dia lebih pandai dari kita, gitu kan? Itu aja. Oh, dia lebih pandai. Gitu. Dia lebih tahu dalilnya dibandingkan kita, gitu. Orang kalau udah pikiran begitu selamat hidupnya. Ini enggak. Udah mah nggak ngaji, Qurannya nggak hafal, ayatnya nggak tahu, hadisnya juga nggak ngerti, boro-boro hafal, baca hadis juga enggak, setahun sekali baca hadis juga belum tentu, ya kan? Sama orang yang setiap hari mengkaji hadis Nabi, mengkaji Al-Quran, terus dia mau debat gitu, maka tinggalkan perdebatan. Ya. Kalau nggak penting-penting amat, ya. Imam Syafi'i bilang, saya sanggup berdebat dengan 1000 orang pandai. Saya sanggup, kata Imam Syafi'i. Tapi saya nggak sanggup
berdebat dengan satu orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh dia bilang apa? Pokoknya. Nah, kalau udah pakai pokoknya itu, nah udah lebih baik ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah sediakan surganya sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.